30 menit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan saya Bapak Ibu untuk mengkondisikan Bapak Ibu untuk menjadi siswa kelas 8 SMP. Ya, Bu. Siap, Bu. Ibu mulai ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Hai, Ma'am. Hi, ma'am. How are you? How are you, ma'am? I always try to be fine. Semangat, ma'am. Spirit, ma'am. Before starting the lesson, most better kita berdoa dulu ya, Nak ya. Doanya, Nak. Saya, Bu. Oh ya, Pak Syahrir. Nak Syahrir, tolong dipimpin doanya dulu, Nak. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya, jadi anak-anaknya Ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, jadi kita review dulu pembelajaran kita beberapa hari yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu itu kita belajar tentang apa, Nak? Can and will. Mau dan Ya, Bu, kemampuan, ya, dan Ya. keinginan. Ya, bahkan tugas untuk materi itu sudah Ibu periksa ya, dan nilai-nilainya sudah Ibu kirim ke grup WA kita. Jadi Ibu pastikan dulu ya, anak-anak Ibu ini jaringannya stabil dengan mencari tempat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini, cari tempat atau lokasi yang bisa maksimal agar kita mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik ya, Nak ya. Ya inilah kendalanya kalau kita daring, mau bagaimana lagi ya. Corona masih di mana-mana. Di bawah tower pasti ini, Bu, di bawah tower. Masya Allah, nahamkah. Itu sebuah usaha yang harus Saya diapresiasi. Bu. Jadi Ibu share dulu ya PPT-nya. Ya, anak-anaknya Ibu sudah tampak di layarnya masing-masing. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau Ibu slideshow, apakah kelihatan layarnya anak-anaknya Ibu? Kelihatan, Bu. kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Ya. Jadi apa yang kelihatan di layarnya anak-anak Ibu bisa dilihat semuanya ya. Melalui gambar-gambar di atas itu anak-anaknya Ibu bisa tebak tidak materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Notice. Notice, Bu. Iya, betul. Learn about notice. Nah, jadi di sini Ibu sudah siapkan beberapa gambar untuk menggambarkan kira-kira materi kita tentang notice itu yang seperti apa. Seperti contohnya ini karena ya corona masih merajalela, jadi banyak notice yang dapat kita lihat tentang please wear your mask, gunakan maskernya, atau mungkin beberapa kali anak-anaknya Ibu itu ke rumah sakit, ke kantor, ke bank, kemudian melihat floor. Apa itu wet floor, nah? Lantai basah. Ya, Orang betul. Lantai basah, Bu. gambarnya, Ibu. Terpeleset gambarnya. Oh, lantai basah, Bu.
Ya, Biasa betul kapan? sekali. Hmm. Ya, betul sekali ya. Jadi wet floor itu lantai basah. Kemudian ada lagi mungkin pernah melihat yang seperti gambar ketiga tentang notice warning high voltage. Ada yang pernah lihat, Nak? Pernah, Bu. Ada Ini Bu, Bu di tiang listrik Pernah, ini. di Bu. tiang listrik. Iya. Ada Di dekat rumah, Bu, jalan. di atas tiang listrik. Itu, Bu. Hmm. Ya, betul sekali, Nak ya. Kita diperingatkan supaya jangan terlalu dekat atau menyentuh-nyentuh itu karena ada tekanan tinggi listriknya ya. Ini baru saya dekat Jadi tower ini Bu ya. di tower nah Hamka pernah lihat yang warning seperti ini, nah. Di sampingnya Bu ada tiang listrik. Iya, Ada jadi towernya di dekat rumahnya, Pak. iya, jadi Hamka itu. iya. Jadi ibu tanya kepada anak-anaknya ibu kalau ada warning seperti itu atau menjauh, boleh menyentuh atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Ayo, nah Tidak boleh. Tidak boleh Bu. Tidak boleh ya, Bu. ini. Jadi ini bisa dibilang boleh dilihat-lihat tapi tidak boleh disentuh. Jadi next ya. Jadi berdasarkan tadi yang gambaran sedikit tentang notice, Nak. Jadi today there are some objective of the learning. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Nak ya, yaitu ada 5. Yang pertama itu membedakan fungsi sosial berupa gambaran umum dari teks berupa notis. Kemudian yang kedua menentukan informasi rinci dari teks notis yang disediakan. Kemudian yang ketiga sampai kelima, Ibu minta yang ketiga itu tujuannya apa, Nak? 3 sampai kelima, Nak. Memahami tindakan apa yang dilakukan, what to do dari teks notis yang disediakan dengan benar. Iya, jadi ya lanjut, Nak. Betul. Lanjut ya sampai yang tujuan yang kelima. Lain lagi, Bu. Iya, enggak apa-apa, nanti ada semua gilirannya. Sekarang gilirannya Nak Yusniat. Oke, yang keempat, Bu, menentukan pernyataan benar atau salah berdasarkan informasi teks notis yang disediakan dengan benar. Yang kelima, tujuan pembelajarannya yaitu membuat pengumuman atau pemberitahuan yang lazim dibuat di kelas dan sekolah untuk kemudian ditempel di dinding kelas. Iya, thank you very much for helping me. Jadi ini anak beberapa tujuan pembelajaran hari ini yang kita harapkan setelah anak-anaknya ibu sekalian mempelajari notis, anak-anaknya bisa hal dari notis tersebut, terutama 5 dari tujuan pembelajaran kita. Jadi tadi sudah teriak-teriak, jangan tidak teriak. Tadi anak-anaknya ibu sudah bilang, ini gambar tentang notis, Bu. Tapi apa sih pengertian dari notis itu sendiri ya? Jadi anak-anaknya ibu bisa lihat di slide di layarnya masing-masing bahwa notis itu adalah informasi singkat. Jadi ingat, ini adalah informasi singkat ya pada umumnya dan sederhana yang ditujukan kepada publik. Jadi itu ditujukan kepada semua, tidak hanya ditujukan kepada Nak Hamka, tidak hanya ditujukan kepada Nak Rustam, tapi ditujukan kepada semua orang. Nah, notis ini harus mudah dipahami dan mudah dibaca. Jadi anak-anaknya ibu suruh bikin notis itu tulisannya yang kecil-kecil susah dibaca ya. Kemudian sehingga biasanya notis atau pemberitahuan selalu menggunakan kata-kata yang sederhana, ditulis dengan jenis huruf yang sederhana atau fontnya ya Nak ya, dan huruf yang berukuran besar. Kemudian ciri-ciri notis itu seperti apa? Nah, itu bisa dilihat di layarnya. Aku minta tolong kepada Nah Hamka, ya karena Nah Hamka ini yang muncul di Iya, saya baca ini Ibu. sekali Saya wakil juga, ketua Bu. kelas kita. Tolong dibaca Iya. Nah ini ciri-ciri Iya, notis ciri-ciri ada apa notis. saja? 1, menggunakan kata-kata yang sederhana. 2, Ya. mudah dipahami.
3. Ditulis dengan jenis huruf, font yang sederhana dan huruf berukuran besar. Sebagian besar notis menggunakan gambar. Ya, jadi bisa dipahami anak ya. Jadi notis itu hurufnya besar, bahasanya sederhana, mudah dipahami dan pada umumnya menggunakan gambar. Jadi ada notis yang menggunakan gambar, ada juga yang tidak. Ya, kita lanjut. Lagi, Bu. Ya, ini juga hal yang paling penting yang harus dipahami dari notis. Ya, notis. Jadi notis itu bukan fungsi dari notis. Ya, mana ketua kelas Nak Syahrir? Ya, Nak Syahrir bisa bantu. Nak Syahrir tidak izin jika tadi ke belakang Nak Syahrir. Jangan angkat terus, Bu. Jangan angkat terus. Bu. Iya. Ya, saya Bisa, panggil bisa, Bu. ketua kelas juga, Nak. Iya. Nah, Syahrir, bisa bantu Oke. Ibu Nak baca apa saja fungsi notis ya? Ya, fungsi notis yang pertama itu memberikan instruksi, menginstruksikan orang untuk. Yang Ya. kedua untuk memberi informasi, menginformasikan kepada orang-orang untuk. Yang Iya. ketiga untuk memberi petunjuk. Yang keempat untuk meminta. Kelima untuk menasehati, menyarankan, merekomendasikan orang untuk. Yang keenam untuk mengingatkan orang agar. Yang ketujuh untuk memberi peringatan, dan yang terakhir Bu untuk melarang orang. Nah, itu fungsinya Bu. Oke, thank you. Jadi anak-anaknya Ibu sekalian untuk memberi instruksi, ada yang untuk memberi informasi, petunjuk, meminta atau menyuruh orang untuknya titik-titik ya, karena mungkin di komen atau meminta orangnya kemudian untuk menasehati, untuk mengingatkan, untuk memberi peringatan dan untuk nah ya. Ya, Bu. Nah, jadi ini yang sangat perlu dipahami, yaitu tentang the kinds of notice atau jenis-jenis notice. Jadi notice itu ada 5 jenis ya. Yang pertama itu adalah comment atau perintah. Nah, yang mana yang perintah di sini itu adalah notis yang biasanya tentunya menggunakan kalimat perintah. Ya, seperti apa? Seperti yang pada layarnya anak-anaknya Ibu bisa lihat. Di sini ada beberapa contoh komen atau perintah. Jadi yang pertama anak-anaknya Ibu bisa lihat di situ tentang menggunakan masker. Jadi ini selama pandemi masker itu sesuatu yang wajib, yang fardu ain digunakan anak-anaknya Ibu dimanapun berada ya, kecuali di rumah. Tapi kalaupun di rumah ada gejala flu juga mesti pakai masker lagi. Jadi untuk notis ini terutama masalah penggunaan masker itu ya kita bisa lihat di mana-mana. Ya, kecuali mungkin di kebun, tidak dapat di kebun. Kemudian perintah mencuci tangan. Ya, itu yang gambar kedua itu please wash your hands. Di mana Hamka biasa melihat perintah ini nak? Di depan kelas Ibu, sebelum masuk kelas. Masya Allah ya, jadi bukan hanya mungkin di bank atau di Indomaret dan kawan-kawan, tapi di sekolah juga sudah pasti ada, karena sekarang itu sebelum kita memulai pembelajaran masuk kelas itu wajib kita wash our hand. Ya, jadi yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, di sini ada gambar slow down. Nah, Iman Sari biasa lihat notis ini nak? Biasa, Bu. Ya, di mana biasa Nak Iman Sari lihat? Di jalan. Biasa Di jalan, ada maksudnya?
Iya, ini slow down ini maksudnya Pelan-pelan. Halo. jadi untuk notice atau perintah semacam ini kita itu diperintahkan agar pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Ya jalanannya itu turunan. Kalau anak-anaknya ibu buru-buru. Kalau naik sepeda mungkin di rodanya terlalu cepat atau naik motor di balap-balap ya nak. Ya bisa jadi Indira terbalik. itu Ibu, balap-balap terus tiap hari. Indira. Mungkin itu tidak nak komentari nak Indira karena takut nanti ketahuan kalau suka balap-balap di jalan. Jadi yang terakhir contoh komen atau perintah yang ada di layarnya anak-anaknya ibu sekalian itu tentang notice keep this door closed and locked. Nah, ada yang bisa kasih komentar atau pendapatnya, kira-kira notis ini biasa ditemukan di mana? Nah, Epi mungkin tahu di mana biasa menemukan notis ini? Keep this door closed. Di kantor mungkin, Bu. Iya, betul sekali, bisa juga ditemukan di kantor, terutama biasanya ya. Bu. Biasanya itu kalau ruangannya ber-AC itu pasti kita diperintahkan untuk tutup pintu supaya ruangannya tetap dingin. Ya kita lanjut nak ya. Kemudian jenis notis yang kedua adalah caution atau peringatan. Yang bagaimana itu? Ternyata jadi caution ini biasanya digunakan untuk mengingatkan orang agar lebih berhati-hati. Nah, contohnya tadi yang paling awal ada tadi gambar caution wet floor. Jadi tujuannya kita diingatkan agar berhati-hati karena lantainya sedang Basah. ya, betul sekali. Jadi kalau mata kina mau lewat-lewat nanti kau terpeleset dan jatuh. Tak boleh tak, Mem. Jadi lanjut nak ya. Yang kedua, caution tentang hot surface, contact makers, but do not touch. Mana nak Yusniar? Nak Yusniar? Iya, Bu. Nak Yusniar, ini contoh tentang cautionnya itu Nak Yusniar pernah lihat? Enggak pernah, Bu. Enggak pernah. Siapa yang pernah lihat? Tapi kayaknya itu tidak boleh disentuh karena panas ya, Bu. Ih, betul sekali. Nah, mantap kali Yusniar ya. Jadi kalau kira-kira itu enggak boleh disentuh karena panas itu biasanya caution seperti ini ditemukan di mana? Ayo, siapa yang tahu? Mungkin di pabrik-pabrik, Bu, yang ada iya, panasnya. Panas. Betul masak. sekali ya. Jadi bisa ditemukan di pabrik-pabrik atau tempat yang memang sesuatu yang panas yang tidak boleh disentuh. Karena kalau disentuh itu menyebabkan luka bakar. Ya pastinya banyak juga ditemukan di pabrik. Kemudian yang contoh gambar terakhir, caution slippery road. Nah, jadi ini tadi masih ada hubungannya dengan slow down tadi untuk notis perintah. Ini maksud dan tujuan dari peringatan ini ada yang mana? Jangan berbelok-belok. Ya, nah, jaringan Jangan licin. berbelok-belok. Jalanan licin. Dan licin. Oh, licin. Ya, itu karena licin, nah Hamka ya. Jadi bisa saya Mobilnya miring. dia dibelokkan ke atau dia ditanjakan atau turunan jalanannya licin itu berbahaya, makanya ada peringatan agar kita Mobilnya itu miring. hati-hati dengan jalanan yang licin. Kita lanjut. Kemudian jenis notis yang ketiga itu adalah information. Ya, information yang tentu maknanya adalah informasi. Notis ini memberitahukan informasi kepada pembaca atau masyarakat. Jadi ini jarang ya sebuah larangan, tapi ini memberitahukan.
Seperti contoh yang pertama ada staff only. Di mana biasa ditemukan? Di bank-bank Di Ibu. bank. Bank, di Iya, di bank. kantor, Iya, betul sekali. di Di mall. staff only Bengkel itu resmi ya. Bu. Bengkel resmi. Iya. Jadi maksudnya apa staff only? Hanya Ada staff staff yang boleh masuk. Ya, hanya Iya. Jadi kalau orang dalam yang boleh Naepi masuk Bu. iya betul sekali. Naepi atau Nasyahr mungkin ke bank ada di situ bacanya staff only ya. Jadi sebagai nasabah mungkin tidak masuk di situ, yang masuk adalah karyawan Orang dalam, atau Bu. staf di. Iya betul sekali. Kemudian yang kedua ya monitor by video kamera ya. Ada yang tahu ini ditemukan di mana? Toko mungkin Ibu. Di toko-toko. Masya Biasa di Allah. bank juga. Di Alfamart. ATM, Biasa ATM. ini. Ya, setidaknya ini peringatan. Semoga ya, mungkin ada orang yang punya jahat, mungkin mau mencuri, bagaimana dia takut dia CCTV ya. Kemudian Ada yang terakhir CCTV. rest area. Jadi ini rest area biasanya kita temukan saat kita melakukan sebuah perjalanan atau Pulang Bu, kampung, Mem. pernah aku dapat ini sama ayahku Bu. tempat kita untuk Atau kemana kita? Istirahat. Palopo. Mana kamu? Palopo. untuk beristirahat. Ada di Mem. Pare-pare. Rest area. Iya, di Pare ada ya. Tapi kalau ke naik Bastem itu dimanapun bisa rest area, nah. Dibawa tower juga Ibu rest area. Ya, bisa juga. Ya, jadi jangan lupa traveling itu bawa bekal. Kalau bawa bekal Iya Bu. kita minum. Ada tempat makannya tapi mahal, Bu, biasa. Kalau di rest area. Ya, Pernah makanya makan solusinya di situ. bawa bekal. Bawa bekal. Ya. Oke, kita lanjut nak ya. Ini jenis Bu. notis selanjutnya adalah prohibition atau larangan. Jadi larangan adalah tindakan melarang atau menghalang-halangi atau melarang melakukan sesuatu. Oleh karena itu, orang atau pembaca tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang tertulis dalam pemberitahuan tersebut. Jadi anak-anaknya Ibu bisa lihat di layarnya masing-masing. Ini adalah contoh prohibition atau larangan. 3 ya nak ya, bisa diperhatikan. Jadi kalau larangan itu identik dengan kata don't atau not. Paham ya nak ya? Paham Bu. Ya. Ribut, Bu. Maaf itu tadi Hamka backsound lagi ini buat sudah pula lagi. sudah Tidak bisa dipindahkan. di Oh, skip saja ini, Bu. Jadi 5 menit lagi, Ibu. Karena ini iya Bu. Jadi itu tadi nak ya penjelasan tentang notis. Saya harap anak-anaknya Ibu paham supaya anak-anaknya Ibu bisa menjawab lembar kerja yang akan Ibu bagikan. Jadi masing-masing sudah Ibu kerjanya melalui grup BWA ya nak ya, itu jadi bisa di-download dan dilihat, tapi Ibu tampilkan juga di layar. Ya Ibu. Nah, sudah dapat Ibu. Ya. Sudah lihat LKPD-nya? Ya, iya, Ya, Bu. Bu. sudah dapat Bu. Sudah. Jadi itu dijawab nak. Pilihan Tasnya ganda, itu Ibu. ada 3. Iya betul sekali nah pilihan ganda nak Epi. Jadi tugas yang pertama itu pilihan ganda ada 10 nomor. Kemudian yang tugas kedua true false. Yang ketiga itu adalah membuat notis yang biasa kita temukan di sekolah ya. Ya, Jadi Bu. Bu. pre-memory anak-anaknya Ibu sudah jawab ya. Jadi
Jadi Ibu, mari kita merefleksi di anak-anaknya Ibu, apa saja yang kita pelajari hari ini. Bisa disebutkan? Hari ini kita pelajari tentang notis, Bu. Notis. Bu, Komen, Bu. jenis-jenisnya. Perintah, Komen. larangan. Prohibition. Iya, Prohibition. betul sekali. Apalagi tadi. Masih ingat ciri-cirinya tadi notis? Hurufnya Tulis dengan besar-besar. huruf besar. Hurufnya besar. Betul Katanya sekali. sederhana. Betul sekali. Singkat. Ada gambarnya. Ya, jadi itu adalah materi yang kita pelajari hari ini ya, Nak ya. Ini materi. Ya, jadi untuk hari ini anak ya, jadi notis itu ingat anak-anaknya Ibu, jadi notis itu ada gunanya untuk mengingatkan kita, melarang kita, memberitahukan kita agar apa? Agar kita tidak terkena bahaya, agar kita terhindar dari bahaya, agar kita melakukan sesuatu yang tentu berdampak positif bagi kita. Jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini Nak ya. Bu. Jadi Ibu ingatkan untuk materi minggu depan itu tentang tax recount. Jadi bisa dipelajari di rumah melalui mungkin buka-buka YouTube, buka-buka di internet, tax recount itu apa, contohnya apa, supaya untuk ketika kita belajar minggu depan itu memudahkan kita lebih memahaminya. Jadi Ya, sebelum Bu. Ibu tutup pelajaran ya, nah Syahrir ketua kelas tolong baca doa untuk mengakhiri pembelajaran hari pembelajaran hari ini nih ya. Sakit-sakit tenggorokanku, Bu. Bisa dibantukan oleh Hamka, Bu. Iya, saya Nawati di. Pak. Ya, nah Hamka Iya. silakan Nak. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Amin. Ya, jadi Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin sholat dulu, Bapak. Bapak ini. Sebentar, tunggu Ibu, barangkali sudah istirahat ini mungkin setelah ini. Tunggu Ibu saja dulu Pak Hamka. Iya. Iya, makasih Bu Harneni sudah ya. Ya, Bu. Bagaimana Pak Kabai ya? Sudah 5 orang ini. Ya, mungkin istirahat saja dulu Bu sebentar, nanti lanjut. Tapi tidak ditutup Pak di anunya, Zoom-nya tetap di on. Ya, aktifkan saja, Ibu. Bisa minta masuk lagi Bu. Oh, jadi kita live dulu Pak, live Ya Bu, dulu. bisa Bu. Nanti live nanti, atau bisa juga ditinggalkan saja dalam keadaan begini Bu. Nanti